Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review, dan kali ini saya akan melakukan sebuah review dari sebuah alat tambal ban dari Tekiro. Ya, ini Tekiro Tire Kit Metal. Harganya nggak mahal, sekitar 50 ribuan. Yang dari plastik sekitar 25 ribuan. Tapi kali ini nggak fokus ke review ya, lebih ke pembuktian. Pembuktian apakah orang biasa atau orang tanpa basic tambal ban, tanpa basic tanpa basic bengkel bisa menggunakan alat ini. Alatnya seperti ini ya. Kemasannya warna hijau seperti biasa Tekiro, tapi untuk kali ini kebetulan saya mencoba dari bahan metal. Nanti setelah membuka kita langsung praktek juga untuk nambal ban. Kebetulan motor saya ini bocor juga, kena paku, dan makanya konten ini dibuat sekaligus saya ingin buktikan apakah alat tambal ban seperti ini layak untuk dibeli dan bisa digunakan. Oke, jadi alatnya seperti ini. Langsung aja kita buka. Ada perekatnya ya, jadi ini sekali dibuka udah nggak bisa dikemas lagi. Oke, yang pertama ini alat untuk menggosok-gosok atau sebelum dikasih lemnya ya. Nah, setelah itu ini alat untuk menancapkan ini, istilahnya apa ya, lem cacing kalau nggak salah orang-orang bilangnya. Ini udah agak lengket, jadi ini sudah ada lemnya di dalamnya, jadi kita nggak dapat lem ya. Beberapa merek selain Tekiro itu selain dapat dua alat ini dan lem cacingnya juga dapat lemnya juga. Udah ya, kita langsung praktek aja apakah bisa digunakan dengan mudah. Kebetulan saya juga sama sekali nggak ada basic tambal ban dan juga nggak ada basic bengkel. Saya orang bapak-bapak biasa, dan ini juga pertama kali saya menggunakan alat semacam ini. Ini sekaligus sebagai pembuktian seperti yang saya bilang lagi. Oke, langsung aja ke motor saya. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah menemukan bocornya karena apa. Kebetulan di motor saya ini bocornya karena paku. Ini kelihatan ya, pakunya kecil sekali, tapi cukup kedengeran anginnya, ces, kayak gitu, kayak bocor halus kayak gitu. Setelah itu langkah kedua ya, ini kita siapkan lem cacingnya dulu, soalnya nanti ketika udah kebuka pakunya itu kan bocornya pasti kenceng toh. Nah, ini siap-siap ketika udah kita ambil pakunya langsung kita coblos. Kira-kira seperti itu teorinya, tapi nggak tahu ini nanti lancar atau enggak. Bismillah aja deh. Wih, ternyata memasukkan lem cacing ke sininya nggak semudah itu kawan, karena lubangnya ini kecil dan lem cacingnya cukup tebal, atau nggak tahu lah, dari sini nggak bisa juga. Jadi hal pertama adalah memasukkan lem cacingnya ini gak mudah, gak semudah seperti yang di YouTube tukang tambal ban. Oke, kalau udah kita tarik kayak gini sampai kira-kira di tengah ya. Oke, setelah itu kita cabut dulu pakunya, semoga mudah dicabut. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, lah tambah masuk ke dalam saudara-saudara. Ternyata nggak bisa pakai tang kalau masuk ke dalam. Coba kita cukit. Ini jadi pakunya masih masuk ke dalam pakunya. Akhirnya pakunya masuk ke dalam. Ya, kita putar-putar aja dulu, kita buat lubangnya. Ternyata sulit. Ternyata sulit sekali. Gak semudah yang dibayangkan ya. Aduh. Dan ini roda atau ban ini ternyata cukup keras. Nggak semudah yang dibayangkan. Kalau kita lihat tutorial di YouTube yang lain kan tinggal diosok-osok kayak gitu. Kalau teman-teman ada yang bilang ini sambil diputer-puter, ini diputer-puter
nggak bisa muter karena ininya kurang rapat ternyata. Dan kebetulan saya nggak punya kunci L yang saya punya itu terlalu besar untuk merapatkan ini. Jadi ya nggak bisa diputer-puter, yang puter cuma atasnya, ininya nggak ikut muter. Yang bisa kita lakukan adalah dorong sekuat tenaga. Alhamdulillah bisa. Yaitu kita osrok-osrok seperti panduan yang di YouTube. Cukup berat. Yang pertama cukup berat, dan mengambil pakunya itu juga nggak mudah. Terbukti paku di ban saya tadi nggak kejabut, malah masuk ke dalam. Nggak tahu nanti apakah itu akan merusak bannya, tapi ya udahlah, namanya juga uji coba. Nanti kalau bannya rusak ya tinggal beli baru lagi. Setelah diosrok-osrok sesuai panduan para senior, kita isi angin rodanya. Karena apa? Karena katanya kalau memasukkan lem cacing itu kondisi anginnya penuh atau ada anginnya, jangan kosong. Sekarang kita pompa dulu. Terima kasih yang masih menonton keabsutan saya hari ini. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kalian. Kalau ternyata menambal ban tubeless pakai alat ini itu gak semudah yang kita lihat. Saya beberapa kali lihat di channel lain itu kayak mudah gitu loh. Tapi mungkin karena memang dia ada basic tambal bannya ya. Sementara saya bawa-bawa biasa yang gak pernah menambal ban, ternyata cukup berat juga. Oke, ini sudah saya pompa sampai 2 bar atau sekitar 35 PSI. Sekarang kita lanjutkan untuk menambal, oke? Oke. Jadi ini rencananya saya cabut, setelah itu langsung saya tancapkan ini lem cacingnya. Semoga berjalan sesuai harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Aduh. Wah, menancapkan lem cacing jauh lebih berat daripada menggosok-gosok tadi. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa ya, ini udah tertancap lemnya. Tapi ya itu cukup berat. Setelah itu ini coba tak agak putar dikit. Setelah itu bismillahirrahmanirrahim, kita cabut pelan-pelan. Udah. Iya. Dan akhirnya alhamdulillah sudah berhasil. Alhamdulillah sudah berhasil tertambal. Nih, kurang lebih seperti ini ya hasil tambalan saya. Kalau udah, ini katanya suruh memotong. Ya kurang lebih seginilah. Oke, alhamdulillah proses menambal kita sudah selesai. Jadi begitu ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini, menyaksikan keabsurdan saya tadi. Semoga video yang sederhana ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman sekalian. Oh ya, kalau kalian penasaran apakah tambalan ini awet atau enggak, atau gimana kondisi paku yang ternyata tertancap di dalam ban saya ini, ya jangan sungkan-sungkan tulis saja di kolom komentar, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Oke, makasih banyak udah nonton, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.